Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di wilayah pendudukan Israel Sabtu dini hari tanpa bisa dicegat sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirene berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua. Kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran, termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Rosh Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam sebuah apartemen di kawasan Rosh Hayin. Pasca terkena rudal, lokasi tersebut pun terbakar dan sebabkan mati listrik. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Rosh Hayin, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat. Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Rosh Hayin, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Rosh Hayin. Rudal yang diluncurkan Iran menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah Israel. Kerusakan berat nampak di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, sebuah kebakaran di sebuah pabrik di Nakab, wilayah pendudukan Israel. Kebakaran ini terjadi usai rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Tentara Zionis Israel menyerang perusahaan minyak Kuwait Minggu pagi waktu setempat. Kantor berita resmi Al-Kuwait memberitakan bahwa perusahaan minyak negaranya dibombardir pasukan pesawat tempur Israel. Israel telah membidik kompleks kantor pemerintah dan mengakibatkan kerusakan material yang luas di lokasi. Kebakaran ini terjadi di kawasan Shweh dan dilaporkan tidak ada korban luka. Petugas pemadam pun langsung bergegas memadamkan api. Sementara itu, sebuah video merekam bangkai pesawat yang diduga milik Amerika Serikat di sebuah lapangan di Iran. Belum diketahui lokasi pasti di Iran, tetapi terdapat puing-puing bangkai pesawat yang hancur pasca ditembak tentara Iran. Sebelumnya pesawat Amerika Serikat terbang di langit Iran dan ditembak jatuh. Amerika Serikat dan Israel telah menyerang Iran sejak 28 Februari lalu dan kini masih memberikan teror serangan ke langit Iran. Iran kembali meluncurkan rudal balasan ke wilayah pendudukan Israel pada hari Sabtu. Serangan tersebut menghantam kawasan industri Negev.
Serangan rudal balasan Iran kembali menghantam wilayah Israel pada hari Sabtu. Serangan tersebut merusak sejumlah infrastruktur dan memicu kebakaran di kawasan industri Negev bagian selatan Israel. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Serangan rudal yang diluncurkan Iran juga terlihat menghujani langit malam Israel. Militer Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah pendudukan Israel. Sebuah rekaman menunjukkan rudal-rudal Iran diluncurkan ke langit malam Israel. Serangan tersebut terlihat menghantam sebuah kawasan dan meledak. Hingga kini belum diketahui adanya korban jiwa atau luka-luka. Sebuah apartemen di Kiryat Ata, Israel mengalami kerusakan parah setelah sebuah rudal menghantam area perumahan pada Jumat pagi. Rekaman video menunjukkan sebuah apartemen yang rusak dengan dinding yang hancur dan puing-puing berserakan. Serangan tersebut diduga sebagai rudal balistik Iran. Seorang pria berusia 79 tahun terluka akibat terkena reruntuhan. Sementara sejumlah korban lainnya dirawat di rumah sakit. Sebuah roket menghantam permukiman di Kiryat Shmona, distrik utara wilayah pendudukan Israel. Serangan ini memicu ledakan besar dan juga kebakaran. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika sebuah roket menghantam area perumahan di Kiryat Shmona di distrik utara Israel. Serangan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Menurut media Israel, sirene serangan udara meraung di seluruh wilayah utara Israel saat serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon sejak hari Jumat. Hingga kini belum diketahui adanya korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Iran meluncurkan rudal ke Dubai, Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan terus menyerang hingga Iran kembali seperti ke zaman batu. Pihak Iran menyatakan hal tersebut sebagai cerminan ketidaktahuan Amerika Serikat atas sejarah panjang bangsa Iran. Presiden AS Donald Trump kembali melontarkan pernyataan keras terkait konflik dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang Iran dengan keras dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. That we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Melalui misinya di PBB, Iran menegaskan ancaman Trump tersebut mencerminkan ketidaktahuan AS, bukan kekuatan. Teheran pun menegaskan peradaban mereka berusia lebih dari 7.000 tahun.
jauh dibandingkan usia Amerika Serikat yang baru sekitar 250 tahun. Iran diketahui sebagai negara pencetak banyak cendekiawan yang berkontribusi pada peradaban manusia dan ilmu pengetahuan selama ribuan tahun. Seperti apa sejarah panjang peradaban bangsa Iran? Iran berakar dari peradaban kuno bangsa Persia, di mana Cyrus Agung mendirikan Kekaisaran Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi, menguasai wilayah Asia Barat hingga Afrika Utara. Memasuki abad ke-7, wilayah Persia ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Kemudian di abad ke-16, dinasti Safawi menetapkan Syiah sebagai agama resmi di Persia. Pada tahun 1935, Persia resmi berubah nama menjadi Iran. Iran sendiri berarti tanah bangsa Arya. Pemirsa, ribuan warga Irak turun ke jalan di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi digelar sebagai bentuk solidaritas terhadap Iran. Ribuan warga Irak berkumpul di lapangan Tahrir Baghdad untuk mengecam serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Para demonstran ini membawa bendera Irak dan spanduk serta meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan Israel. Aksi demonstrasi ini diserukan oleh ulama hingga warga Baghdad yang mengajak para pendukungnya untuk berkumpul mengecam agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di kawasan. استنكر هذا العمل المشين اللي قاعد يضربون المناطق الآمنة اللي قاعد يضربون المدارس اللي بيها أطفالنا وبيها ناسنا وبيها عربنا وبيها كل الفئات. احنا بالنسبة لنا ضد الاحتلال، ضد إسرائيل، ضد أمريكا وضد رعاون أمريكا. Warga Irak di Baghdad dan berbagai provinsi lainnya secara rutin menggelar aksi dan kegiatan solidaritas untuk mendukung Iran dalam menghadapi serangan dari Amerika Serikat dan Israel. Serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran telah memasuki minggu ke-6 yang menyebabkan banyak kekacauan di Timur Tengah. Sementara itu, ratusan orang berunjuk rasa di Berlin, Jerman, memprotes serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, Palestina, dan juga Lebanon. Massa berkumpul di Berlin, Jerman pada minggu waktu setempat mengutuk serangan ke Iran, Lebanon, dan Palestina. Massa juga melakukan long march dengan berjalan kaki melewati stasiun kereta api utama kota, gedung kanselir Jerman, hingga gerbang Brandenburg. Mereka berorasi agar perang segera berakhir. Massa juga mengecam serangan terhadap anak-anak dan perempuan warga sipil. Selain itu, pemerintah Eropa diminta mengambil peran diplomatik yang lebih aktif untuk menghentikan perang di Timur Tengah. Di tengah perang, umat Kristiani Apostolik Armenia tetap menggelar Misa Paskah dengan hikmat di Gereja Katedral Saint Sarkis di Teheran, Iran. Umat Kristen di Teheran, Iran menghadiri Misa Paskah di Gereja Klasik Saint Sarkis. Meski perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel masih berlangsung, umat Kristen tetap beribadah dengan khusyuk. Mereka berdoa agar ketegangan konflik yang melibatkan negaranya segera berakhir. Informasi selanjutnya, pemirsa, Iran memberi izin kapal milik perusahaan Perancis melintasi Selat Hormuz pada Jumat pekan lalu. Perancis pun menjadi negara barat pertama yang dapat akses melintasi Selat Hormuz. Kapal kontainer berbendera Malta milik perusahaan Prancis SMA SGN menjadi kapal negara barat pertama yang mendapat izin melintas Selat Hormuz sejak pecahnya perang pada 28 Februari lalu. Data pelacakan pelayaran menunjukkan kapal Prancis tersebut melewati pantai Oman
di sisi jalur perairan berlawanan dengan Iran. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar ke sejumlah sektor vital di Kuwait. Serangan terjadi Minggu dini hari waktu setempat. ضربت لا اله الا الله ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله ضقت الكهرباء. Ledakan terlihat di gedung kompleks Menteri Perminyakan dan kantor pusat Kuwait Petroleum Corporation di kawasan perminyakan Shuwaik, Kuwait. Pemadam kebakaran Kuwait dikerahkan ke lokasi mencegah kebakaran akibat ledakan meluas. Sebelumnya serangan drone Iran juga menyasar fasilitas desalinasi Kuwait mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Serangan drone Iran juga menyasar kilang minyak Mina Al-Mahdi Kuwait dengan mengakibatkan kebakaran di sejumlah unit operasi. Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas. Serangan Amerika Serikat dan Israel mulai menyasar fasilitas medis dan infrastruktur publik di Iran. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel kepada Iran semakin meluas. Serangan menyasar target-target di luar instalasi militer konvensional termasuk fasilitas medis dan infrastruktur publik di sekitar ibu kota Iran, Teheran. Pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel juga menyerang pusat riset medis yang telah berusia 1 abad serta sebuah jembatan strategis di dekat ibu kota. Amerika Serikat mengklaim objek yang dibom digunakan untuk mengangkut material untuk drone militer Iran. Namun Iran membantah dan mengatakan jembatan tersebut merupakan infrastruktur sipil. Serangan ini menandai fase baru di mana target kini mencakup situs-situs yang memiliki dampak langsung pada layanan sipil dan distribusi logistik. Sementara Iran terus meluncurkan rentetan amunisi di wilayah selatan dan tengah Israel. Petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Ros Hayin, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Warga Israel berulang kali menuju tempat perlindungan, sedangkan sekolah-sekolah beralih ke pembelajaran daring. Bandara di Israel beroperasi dengan kapasitas terbatas karena Israel bersiap untuk perang berkepanjangan. Di sisi lain, Israel semakin memperluas serangan terhadap industri strategis Iran. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda deeskalasi. Militer Iran belum menyerah dan mengatakan perang akan berlanjut. Iran akan terus melakukan serangan balasan yang lebih masif terhadap infrastruktur regional sebagai respon atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang kini mulai menyasar sektor-sektor industri dan sipil Iran. Pasukan militer Iran klaim tembak 2 pesawat jet tempur milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Kedua pesawat yang ditembak merupakan jet tempur F-15 dan A-10 Warthog. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur F-15 di dekat Pulau Qesem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegatnya. Jet tempur F-15 milik Amerika Serikat ini dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Heng Hap dan Pulau Qesem sebelum tenggelam. Selain itu, pasukan militer Iran juga berhasil menembak jatuh pesawat tempur A-10 Warthog di dekat Selat Hormuz. Dalam serangan tersebut, pilot A-10 Warthog Amerika Serikat selamat dari serangan. Pesawat tempur A-10 Warthog ini dikenal sebagai pesawat penghancur kendaraan lapis baja. Pesawat tempur A-10 Warthog, pesawat serang darat subsonik andalan Amerika Serikat yang dirancang untuk dukungan udara jarak dekat. Selain itu, A-10 Warthog juga merupakan pesawat penghancur kendaraan lapis baja.
Kecanggihan pesawat tempur A-10 Warthog milik Amerika Serikat ini dirancang bermanuver di ketinggian rendah dan mampu menghancurkan tank dalam sekali serang. Pesawat tempur A-10 milik Amerika Serikat ini juga mampu menembakkan 4.000 lebih peluru per menit. A-10 Warthog mampu melakukan operasi malam dengan menggunakan NVG atau kacamata penglihatan malam. Selain itu, kapasitas senjata yang dimuat pesawat tempur A-10 Warthog ini mencapai 16.000 pon atau 7.200 kg. Pesawat ini terbukti sangat andal dalam berbagai konflik, termasuk operasi Desert Storm dengan tingkat kerugian yang sangat rendah karena kemampuannya menahan kerusakan. Pesawat Hercules C-130 Amerika Serikat dan 2 helikopter yang tengah melakukan pencarian 2 jet tempur ditembak jatuh militer Iran. Helikopter terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Helikopter Amerika Serikat Black Hawk yang tengah melakukan pencarian pilot jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh militer Iran. Helikopter terlihat terbakar hebat dan jatuh di langit Iran. Sebelumnya Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil. Pentagon mengkonfirmasi 13 anggota militer Amerika Serikat tewas sejak peluncuran operasi Epic Fury sekitar 5 pekan lalu. Sementara itu jumlah korban terluka mencapai 365 orang. Dan berikut data anggota militer Amerika Serikat yang terluka. ...247 personel Angkatan Darat Amerika Serikat terluka. 63 personel Angkatan Laut terluka. Kemudian 36 personel Angkatan Udara dan 19 personel Korps Marinir Amerika Serikat terluka. Pemirsa, pakar hubungan internasional melihat bahwa konflik antara tentara Israel dengan tentara perdamaian sangat mungkin terjadi. Dikarenakan tentara Israel yang masih berusia muda dan negara Zionis tersebut tengah mengalami krisis tentara di dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, wajarlah kalau gejolak itu terjadi di titik-titik di UNIFIL ya. Di perbatasan Israel dengan Lebanon. Di sana ada UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon. Dalam kondisi seperti itu kita lihat sama-sama bahwa di Israel sudah banyak penolakan untuk wajib militer. Kemudian banyak mereka yang mengkondisikan dirinya sakit sehingga tidak terpanggil untuk masuk dalam wajib militer. Kemudian sehingga saat ini pemerintah Israel sedang membuat rancangan undang-undang wajib militer, kemudian juga rancangan undang-undang mengenai tour of duty ataupun tour of area dari tentara-tentara tersebut. Jadi ini Israel secara struktur sedang direformasi. Dalam suasana reformasi ini tentunya kita perhatikan akan banyak pihak-pihak yang nggak tahu persis akan kemana status hukum mereka nantinya. Dan kita lihat juga sama-sama bahwa serdadu-serdadu Israel yang bergerak di sekitar Lebanon itu adalah usia muda ya. Dan kemudian mereka juga belum pernah bertugas. Dan kita bisa bayangkan bagaimana suasana batin generasi Alpha ini. Mereka ini dapat dikatakan di manapun juga dunia yang usianya 20 plus minus 3 plus 4 itu adalah generasi strawberry ya, yang masih hidup, merasa ingin hidup tenang, kemudian masa bahagia mereka itu belum selesai, tapi pada saat yang sama harus berperang. Dan untuk itu saya bisa perhatikan kemungkinan besar metode-metode pendidikan, pelatihan, training kemiliteran mereka itu diselenggarakan dalam suasana emergency. Maka dapat dimengerti kalau saudara-saudara Israel tersebut kemungkinan besar tidak taat instruksi ataupun
mereka menggunakan senjata tapi secara tidak prosedural karena mereka berpikir saudara saya terbunuh dan sekaranglah saatnya saya melakukan hal yang sama. Ada rumus mengatakan an eye for an eye, dan untuk itu saya perhatikan inilah yang terjadi, pembunuhan dilakukan oleh IDF atas tentara Indonesia. Untuk itu kita tentunya harus sadar bahwa tentara Indonesia itu kan datangnya dalam konteks UNIFIL ya. Mereka datang itu sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB tahun 78, kemudian mereka sudah bertugas sesuai dengan revolusi nomor 1701, dan tugasnya kan memantau perdamaian, kemudian mengawasi penarikan pasukan, kemudian juga patroli, pengamanan pos, dan juga mediasi. Tugas mereka adalah murni perdamaian, tidak untuk melawan siapapun. Betul. Serangan udara Israel menargetkan sebuah kendaraan di Gaza. Satu warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam insiden ini. Serangan drone Israel menargetkan sebuah kendaraan di Jalan Salah al-Din, tepatnya di seberang pintu masuk utara Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah, Palestina. Rekaman menunjukkan sebuah kendaraan hancur terbakar di ruas jalan yang merupakan jalur vital penghubung di jalur Gaza tersebut. Laporan awal menyebutkan satu warga Palestina tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Belum ada keterangan resmi dari militer Israel terkait target spesifik maupun tujuan serangan tersebut. Insiden ini menambah daftar serangan oleh Zionis Israel yang dilancarkan ke jalur Gaza di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.